Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini bisa ketemu lagi untuk melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan yang kelima. Pada hari ini Selasa 25 Safar 1442 Hijriah, tanggal 13 Oktober tahun 2020 Masehi. Baiklah, Bapak akan menyampaikan mengenai masalah statistik daripada manajemen risiko ya. Statistik manajemen risiko. Kenapa manajemen risiko harus diukur dengan melalui statistik? Karena statistik sendiri merupakan alat-alat untuk melakukan pengukuran berbagai kemungkinan risiko adalah kemungkinan akan terjadi. Kalau belum terjadi, kalau terjadi baru loss ya. Baiklah, sini statistik manajemen risiko yang akan kita gunakan untuk penggunaan statistik. Ini digunakan untuk mengukur ya risiko aspek pasar, aspek dasar statistik untuk pengukuran risiko. Yang digunakan binomial tree, estimasi pergerakan faktor risiko di masa depan, distribusi normal, dan model PEDVAR. Nah, di sini mengenai risiko sendiri ya, ini akan kita bagi ya, di dalam penggunaan statistik dalam pengukuran risiko keuangan ya. Di sini risiko keuangan ini estimasi perubahan ya. Nah, estimasi perubahan ini menggunakan metode statistik. Statistik itu sendiri ya, itu terbagi menjadi sebagai ukur ya, tolak ukur dengan distribusi binomial dengan distribusi normal. Dalam distribusi normal kita akan karakteristik distribusi normal yaitu menggunakan model VAR ya, value at risk ya. VAR itu value at risk. Ini ya, volatilitasnya horizon dengan mengukur tingkat keyakinan. Jadi kita yakinnya berapa. Nah, untuk anak-anak ingat bahwa dalam statistik itu ya, itu kita akan mengitur nilai rata-rata dengan penyebaran. Jadi adanya rata-rata dan penyebaran. Kalau penyebaran itu akan kita gunakan dengan rank dan standar deviasi. Nah, rank ya, kalau kita dulu makan rank ya, dari jarak ya. Nah, untuk nilai rata-rata kita gunakan arithmetic ya, median, dan mode ya. Apa itu mode? Model atau contoh yang sering keluar, yang sering mau jadi mode itu yang terkenal sering muncul gitu ya. Diingat di sini dari penggunaan statistik itu dari metode nilai rata-rata dan penyebaran. Rata-rata itu ada mean ya, arithmetic mean, median, dan mode. Sedangkan penyebaran rank dan standar deviasi. Ini perlu diingat ya. Nah, kemudian di mana metode statistik itu sendiri ya, metode statistik itu sendiri itu dipakai untuk ya, estimasi kemungkinan terjadi ya. Kita kembali kemungkinan terjadi ya, belum tentu terjadi peristiwa atau event di masa depan ya. Nah, kerugian ya itu terjadi, kerugian akibat dari peristiwa, event akibat event. Kalau terjadi loss ya, rugi, loss. Main soal ada event dan loss ya. Tidak ada kepastian dalam estimasi statistik karena ya, dalam statistik itu tidak ada kepastian, adalah tidak diketahui atau dari masa depan. Siapa yang tahu dengan masa depan kita? Nggak ada kan gitu. Nah, dan tidak dapat dipastikan
knowable, jadi tidak bisa dipastikan dan tidak diketahui dan tidak dipastikan. Contoh, siapa yang akan tahu kita sampai di rumah pada hari ini? Nah, itu kan berarti karena kita tidak tahu kepastian kan ya. Tidak diketahui dan tidak tahu dipastikan. Metode statistik merupakan tool yang berguna untuk estimasi perubahan faktor risiko yang akan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Risiko finansial didefinisikan sebagai estimasi perubahan faktor risiko dapat mengakibatkan diperolehnya hasil yang tidak diharapkan. Jadi namanya risiko itu ya hasil yang tidak kita harapkan. Estimasi probabilitas merupakan faktor risiko biasanya berdasarkan pada analisis historis atas faktor risiko yang telah diketahui sudah pasti. Jadi untuk estimasi itu kita ini dulu risiko estimasi yang sudah terjadi. Misalkan kita untuk estimasi penjualan, perubahan probability penjualan itu kan kita ketahui, misalkan penjualan tahun 2018, 2019, 2020 kita bisa prediksi berapa kan gitu. Nah, ingat di mata kuliah sebelumnya yang kita pelajari, baik itu statistik, pengantar bisnis, kelayakan bisnis itu kan kita estimasi. Kemudian analisis historis ya. Analisis ya data historis secara implisit mengasumsikan bahwa data historis merupakan indikator yang baik. Kita mengasumsikan ya indikator yang baik terhadap masa depan. Kenapa historis itu merupakan yang diasumsi terbaik ya, karena kita historis berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil yang sebenarnya. Bila data historis tidak tersedia atau data yang tersedia dirasakan tidak akan memberikan indikasi yang baik tentang masa depan, maka dapat digunakan teknis statistik yang lain. Ya, kita khusus bahas mengenai historis. Asumsi lain ya adalah perubahan suatu faktor risiko yang independen terhadap perubahan sebelumnya. Asumsi dibuat untuk menyedot dunia nyata sehingga perlu diingat bahwa pendanaan tersebut akan mempengaruhi keakuratan hasil estimasi. Estimasi harga pasar. Estimasi harga pasar. Harga pasar digunakan sebagai contoh ya, untuk menggambarkan perubahan faktor-faktor risiko. Ya, misalkan harga naik ya, permintaan naik, harga naik ya, kebutuhan naik, harga naik kan gitu. Pasukan kurang, harga pun naik. Untuk mengukur risiko akibat perubahan harga pasar di masa depan, perlu dibuat skenario untuk seluruh perubahan yang mungkin terjadi dalam satu horizon waktu tertentu. Horizon waktu periode waktu tertentu di masa yang akan datang dipilih untuk mensimulasikan perubahan. Mungkin hanya 1 hari atau mungkin beberapa tahun. Nah, nanti kita contohkan beberapa tahun ya. Pemilihan horizon waktu tergantung pada jatuh tempo dari transaksi yang memunculkan risiko pasar ya. Jadi kalau dalam risiko pasar kita menyediakan bahan dan sebagainya, maupun eksportir, kita jadi investor dan sebagainya. Nah, itu perlu kita membuat estimasi. Salah satu cara perubahan harga adalah perubahan nominal tree ya. Pada binomial tree hanya ada 2 kemungkinan pergerakan harga pasar, sehingga probabilitas